warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salwa Aldora Adrianti, mahasiswa baru program studi pendidikan IPA Universitas Trunojoyo, Madura. Saya di sini di tengah semangat gelora suara Trunojoyo Muda untuk menyampaikan refleksi saya tentang tema yang sangat relevan, yakni kebebasan bersuara atau ditangkap karena kata. Refleksi mahasiswa di tengah demokrasi yang terkekang. Kita akan merenungkan hak fundamental kita sebagai mahasiswa dan warga negara dalam konteks Indonesia saat ini. Kebebasan bersuara bukan berarti hadiah, tetapi hasil perjuangan panjang dari Sumpah Pemuda hingga Reformasi 1998. Sejarah Indonesia diwarnai oleh semangat juang untuk meraih kemerdekaan, termasuk kebebasan berekspresi. Tokoh-tokoh seperti Bung Karno yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan Soeharto yang lantang menyuarakan kritik sosial telah mengorbankan banyak hal demi tegaknya demokrasi. Namun, di tengah kemajuan demokrasi, kita masih dihadapkan pada realita yang ironis. Kebebasan bersuara seringkali terkekang. Kita melihat banyak kasus di mana individu, termasuk mahasiswa, dibatasi bahkan dikriminalisasi karena menyampaikan pendapatnya. Ini mempertanyakan sejauh mana demokrasi kita benar-benar berjalan. Sebagai mahasiswa pendidikan IPA, kita dilatih untuk berpikir kritis dan analitis. Kita didorong untuk mencari kebenaran dan solusi atas berbagai permasalahan. Namun, kebebasan untuk mengemukakan temuan dan pendapat kita terkadang terhambat. Contohnya, kasus pembatasan riset terhadap isu lingkungan yang sensitif, atau kriminalisasi peneliti yang mengungkap data yang dianggap merugikan pihak tertentu. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan adanya upaya pembungkaman suara kritis, bahkan dalam ranah ilmiah. Terkadang, perkembangan teknologi informasi seperti kecanggihan AI dan Big Data justru dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi kita masih sempit, dan kita perlu waspada terhadap berbagai bentuk represi, bahkan dalam ranah ilmiah. Kebebasan berpendapat bukan hanya sekedar hak, tetapi juga tanggung jawab kita harus bijak dalam menggunakannya. Menghindari ujaran kebencian dan hoaks, tetapi tetap berani menyuarakan kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta dan data ilmiah. Lalu, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa pendidikan IPA? Kita tidak boleh diam, kita harus menjadi agen perubahan, menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara dengan mengandalkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang kita miliki. Kita dapat menggunakan berbagai platform, mulai dari diskusi kampus, demonstrasi damai, hingga media sosial dan menyuarakan pendapat kita. Penting untuk diingat bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Mari kita gunakan media sosial secara bijak, hindari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, dan fokus pada penyampaian informasi yang akurat dan konstruktif, berbasis sains dan data. Keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial juga penting untuk memperluas jangkauan dan dampak suara kita. Saya berharap di masa depan, Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar demokratis, di mana setiap warga negara termasuk mahasiswa dapat menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut. Mari kita bersama-sama memperjuangkan demokrasi yang inklusif, adil, dan bermartabat. Sebagai mahasiswa pendidikan IPA UTM, kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Mari kita tingkatkan literasi politik dan digital kita. Mari kita aktif berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Dan mari kita menjadi generasi yang berani bersuara untuk keadilan dan kebenaran dengan landasan ilmu pengetahuan. Sekian orasi dari saya. Semoga pesan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebebasan bersuara dan demokrasi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.